Guru Woyun, kamu menyukaiku. Itu bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Sekarang giliran Guru Woyun yang terperangah. Bukankah ego orang ini terlalu besar? Dia menyukainya, lalu bagaimana mungkin dia sendiri tidak mengetahuinya? Leng Yanfeng berhenti sejenak. Jadi, besok masuk ke rumah tangga putra mahkota. Perintah itu membuat Guru Woyun tersenyum. Kamu ingin aku masuk ke rumah tangga putra mahkota? Sebagai selir atau permaisuri, Leng Yanfeng, kamu selalu tidak menyukaiku. Jadi mengapa kamu membuatku memasuki rumah tangga putra mahkota? Guru Woyun tidak bodoh, Leng Yanfeng selalu membencinya, jadi mengapa dia mencoba untuk dibawa ke rumahnya? Leng Yanfeng berkata dengan dingin, untuk juniorku, Siyun, kamu berpikir untuk memintaku menyerahkan diriku dan menyumbangkan kekuatan spiritualku untuk Siyun? Maaf Leng Yanfeng, aku tidak sebodoh itu. Aku tidak akan mengirim diriku sendiri ke kematianku sendiri. Begitu seorang kultivator kehilangan kekuatan spiritual mereka akan menjadi idiot. Apa perbedaan antara itu dan kematian? Mendengar ini, Leng Yanfeng mengerutkan kening. Aku tidak tahu apa yang kamu maksud dengan itu. Mengapa Junior Siyun mengambil kekuatan spiritualmu? Guru Woyun, aku akui bahwa kamu sangat berbeda dari sebelumnya. Aku bukannya tidak menyukaimu seperti dulu. Tapi di hatiku, Junior Siyun adalah satu-satunya untukku. Jika kamu meninggalkan pria berambut perak itu maka Junior Siyun tidak akan menderita lagi. Kamu sudah menyukaiku sejak kamu masih kecil. Jadi aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku bersedia mengambilmu sebagai istriku. Syaratnya kamu tidak akan pernah bisa bertemu dengan pria itu lagi. Namun kecuali malam pernikahan kita, aku tidak akan pernah menyentuhmu lagi. Dia tidak akan pernah lupa, saat itu, ketika ibunya meninggal setelah terjerat dalam sebuah plot, dan ketika dia hampir dibunuh, saat itulah gadis peri berpakaian putih itu menyelamatkannya. Baginya, dia telah berusaha keras dalam kultivasinya, dia tidak hanya mendapatkan kepercayaan dari ayahnya, Kaisar, tetapi juga mendapatkan kekuatan yang cukup untuk memasuki sekte pemurnian senjata, hanya demi bertemu peri di dalam hatinya. Namun dia tahu bahwa peri itu suci dan tidak dimaksudkan untuk dicemarkan oleh tangan manusia, jadi dia hanya bisa melihatnya dari jauh. Tentu saja, itu sudah cukup baginya. Selama bertahun-tahun ada banyak pelamar di sisi Siyun, tapi dia tetap melajang. Dia mengira bahwa dia hanya memiliki hati yang murni tanpa keinginan, tetapi baru hari ini dia akhirnya mengerti mengapa dia tetap melajang selama bertahun-tahun, itu demi menunggu satu orang ini, tetapi orang itu hanya memperhatikan wanita lain. Dalam hatinya, peri itu sangat baik dan baik, bagaimana dia akan menyakiti kekasihnya demi kebahagiaannya sendiri, itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh Junior Siyun. Jadi, dia tidak punya pilihan lain selain menukar sisa hidupnya dengan kebahagiaan seumur hidupnya. Sepertinya aku datang di waktu yang tepat. Aku benar-benar mendengar putra mahkota suatu negara dengan ceroboh menyakiti seorang wanita demi wanita lain. Ingat, wanita dimaksudkan untuk dimanjakan bukan disakiti. Terutama wanita yang terlihat semenyenangkan ini. Suara itu sangat jahat sehingga kamu bisa tahu dari orang macam apa suara itu berasal begitu kamu mendengarnya. Gelombang pelayan wanita cantik masuk lebih dulu, membawa tandu dengan sejumput merah muda dari luar pintu. Penampilan itu segera membuat Guru Woyun merinding di sekujur tubuhnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada pria di dunia ini yang akan memakai warna norak seperti pink. Itu bahkan tidak cocok untuk beberapa gadis. Namun begitu Guru Woyun melihat wajah itu, dia menemukan bahwa memang ada orang di dunia ini yang cocok untuk memakai warna pink. Sulit untuk membedakan jenis kelaminnya dari wajah memikat pria itu, matanya yang memesona miring ke atas, pipi yang sempurna dan kulit yang putih, serta tulang selangka yang indah itu, bagian manapun akan menantang pengendalian diri seseorang.